Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Nama saya Siva Adam. Nama saya Arsita Rakeli Azara. Saya Marsyanda Anastasia Waka dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama eksternal, kedua internal, dan ketiga basic cairan atau rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari 2 jenis lainnya karena tidak adanya struktur penunjang. Jenis rangka pada hewan. Tulang-tulang yang bergabung menjadi satu kesatuan disebut rangka atau skeleton. Berdasarkan letaknya, skeleton dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada exoskeleton, yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Skeleton jenis ini terdapat hampir di semua jenis invertebrata tingkat rendah, kecuali protozoa. Invertebrata tingkat tinggi kecuali Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, spesies Laligo sp atau cumi-cumi. Yang kedua, endoskeleton, yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Skeleton jenis ini terdapat pada seluruh vertebrata, kelas Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia atau param. Kecuali reptil, jenis kura-kura, dan penyu. Selain itu, terdapat juga pada hewan invertebrata, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, spesies Laligo sp atau cumi-cumi. Baik, kita masuk dalam sistem rangka pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama rangka sumbu atau rangka aksial dan rangka anggota. Rangka aksial meliputi tengkorak atau kranium, tulang belakang atau kolumna vertebralis, tulang rusuk atau costae, dan tulang dada sternum. Yang kedua, rangka anggota meliputi gelang bahu atau gelang pektoral dengan rangka anggota depan dan gelang pinggul atau gelang pelvik dengan rangka anggota belakang. Fungsi rangka: yang pertama, memberikan bentuk tubuh makhluk hidup. Yang kedua, melindungi organ-organ tubuh yang vital. Yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, tempat perletakan otot. Yang keenam, tempat penimbunan atau penyimpanan zat kapur. Dan yang ketujuh, sebagai alat gerak pasif. Kita masuk pada sistem rangka pada hewan vertebrata. Yang pertama, Pisces. Bentuk ikan merupakan interaksi antar sistem rangka dengan sistem otot serta evolusi dalam adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungannya. Rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan atau tulang sejati, tulang tengkorak pada ikan, berfungsi untuk melindungi otak karena otak merupakan organ yang lembut tetapi mempunyai peranan yang besar bagi kehidupan. Struktur rangka terdiri dari 2 bagian, yaitu kerangka aksial dan rangka apendikular. Pisces rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak atau 180 tulang dan kolumna vertebralis. Selanjutnya aves. Rangka burung terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang dada, dan gelang bahu, tulang-tulang gelang panggul, tulang-tulang anggota dan sayap, dan tulang-tulang anggota tubuh belakang. Tengkorak burung normal beratnya sekitar 1% dari berat badan keseluruhan burung. Mata burung ditempatkan sebagian besar tengkorak dan disetujui oleh cincin mata sklerotik, cincin tulang kecil yang diganti mata. Sistem tulang belakang atau kolumna vertebralis, aves dapat digunakan secara terbuka 5 bagian. Yang ketiga, sistem rangka pada amfibi. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudut, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan-sambungan tulang masih diselesaikan dengan permukaan yang licin. Pada katak, tulang yang panjang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas pada bagian tengah yang disebut diapse dan kedua ujung yang disebut epipase.
Sebagian besar amfibi memiliki 2 pasang tungkai dengan 4 jari atau gigit, kaki pada kaki depan, dan 5 jari pada jari depan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem rangka hewan vertebrata pada bagian reptil. Di sini saya ambil contoh misalnya sistem rangka pada kadal. Sistem rangka pada kadal kebun dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Yang pertama, eksoskeleton dihasilkan dari epidermis, terdiri dari sisik atau skuama, menunduk yang menyelubungi permukaan dan posisi seperti susunan genting. Bentuk skuama kadal berbeda antara bagian kepala, badan, dan ekor. Yang kedua ada endoskeleton, terdiri dari skeleton aksial dan ependikular. Skeleton aksial terdiri dari tengkorak, kolumna vertebralis, tulang dada, dan rusuk. Selanjutnya pada bagian mamalia. Di sini saya ambil contoh simpanse. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu. Meskipun lebih dari sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan lebih padat. Rangka tulang terdiri dari tulang-tulang kotak-otak atau kranium dan tulang-tulang wajah. Pada bagian reptilia dan mamalia, kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebra cervicalis atau leher, vertebra thoracalis atau punggung, vertebra lumbalis atau sabuk, vertebra sacralis atau sakral, dan vertebra quadalis atau ekor. Ruas vertebra cervicalis pertama disebut tulang atlas dan ruas yang kedua disebut tulang aksis.